investigasi. Nah, setelah investigasi, ketika mereka tidak menemukan alasannya, yang masuk akal kenapa ada diskriminasi, maka IEC akan mengeluarkan surat penolakan diskriminasi. Terus pengajuan bisa membawa kasus ini ke pengadilan federal dalam waktu 90 hari. Tapi kalau misalnya mereka menemukan suatu masalah yang masuk di akal mereka, maka akan diproses dan mereka akan mengirim surat gugatan ke pihak perusahaan. Terus akan mengajukan pengadilan federal selama 90 hari, dan jika dalam 90 hari masih belum bisa, maka BPJ akan melakukan litigasi sendiri maksimal 80 hari sejak klien diterima. Nah, terus di sini ada ini adalah itu memberitahu perusahaan dalam waktu 10 hari setelah ada klien diskriminasi. Perusahaan harus jawab singkat dan jelas dengan alasan hukum yang proses dengan alternatif hukumnya agar prosesnya cepat dan efisien. Jadi 10 hari dikasih kesempatan, pihak perusahaan itu harus memberikan alasan yang tepat kenapa ada diskriminasi dan agar hukumnya itu cepat untuk diproses. Terus ada investigasi, dan ini di situ pihak juga akan melakukan proses investigasi di mana mereka akan mengumpulkan bukti-bukti yang pas dan yang tepat, atau mereka akan mewawancarai saksi-saksi agar dapat menindaklanjuti kasus yang terjadi. Habis ada close. Nah, kalau itu tidak menemukan alasan kuat atau kualitas kasus laporan yang akan ditolak. Jadi ketika mereka melakukan investigasi, terus mereka nggak menemukan alasan yang tepat, maka kasus laporan yang tadi diajukan itu akan ditolak. Tapi kalau misalnya mereka mendapatkan laporan, mendapatkan bukti yang kuat, maka si pelapor tadi akan diberi hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 90 hari secara mandiri. Habis itu ada conclusion. Dan jika dia menemukan bukti kuat, maka mereka punya waktu 30 hari untuk mediasi antara korban dan perusahaan. Jadi ketika pihak ini mendapatkan bukti kuat sebelum mereka ke pengadilan, mereka itu dikasih waktu dalam 1 bulan untuk mediasi atau menyelesaikan masalah mereka dari pihak perusahaan untuk pihak karyawan bermasalah ini untuk menyelesaikan masalah mereka secara pribadi atau melalui jalur damai tanpa harus ke pengadilan. Terus ada yang terakhir itu restitution. Itu adalah bisa langsung bawa kasus ke pengadilan federal atau memberikan surat gugatan agar pelapor bisa menggugat sendiri ke pengadilan. Next. Nah, ini adalah kemudian mediation. Proses informasi di mana pihak ketiga bisa membantu. Jadi di sini itu adalah merupakan mediasi di mana seorang pihak ketiga ini melakukan atau mencari jalan tengah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara sukarela tanpa berpihak kepada si pihak perusahaan ataupun si pelapor tadi. Jadi dia harus berada di jalur tengah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu ini adalah setelah itu mandatory, itu adalah karyawan atau pelamar untuk menyelesaikan klaim atau masalah diskriminasi melalui proses arbitrasi. Arbitrasi itu adalah jadi mereka tuh menyelesaikan masalah tanpa harus pergi ke pengadilan. Jadi mereka nggak perlu melewati lewat pengadilan lagi, mereka bisa mungkin menyelesaikannya dengan sendiri. Next. Oke, di sini ada defense management atau manajemen keberagaman. Kita ada potensi ancaman terhadap keberagaman. Contoh stereotip itu adalah anggapan atau penilaian umum tentang seseorang berdasarkan kelompoknya tanpa melihat individu sebenarnya. Itu misalnya kita menganggap semua orang, misalnya kita tuh menganggap semua orang berbuat, semua orang dari suatu daerah atau suku tertentu memiliki sifat yang sama, padahal sebenarnya setiap orang itu memiliki karakteristik dan pribadi yang berbeda-beda. Habis itu ada diskriminasi, adalah perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik seperti usia, ras, jenis kelamin, disabilitas atau asal kebangsaan. Habis itu ada tokenisme. Ini adalah tindakan perusahaan menunjukkan sedikit perempuan atau minoritas posisi penting hanya untuk dampak inklusif tanpa memberikan kesempatan dan sebenarnya
setara. Jadi tekonisme ini mereka tuh pesan itu memberikan kedudukan atau jabatan yang tinggi ke pihak perempuan itu cuma sedikit. Mereka nggak mau kayak percaya gitu ke perempuan, jadi mereka lebih ke laki-laki gitu. Habis itu ada eksentrisme, itu kecenderungan untuk memandang anggota kelompok sesuai secara kurang positif dibandingkan dengan anggota kelompok sendiri. Habis itu mengelola keberagaman. Yang pertama sini berikan kepemimpinan kuat. Jadi pemimpin yang seorang pemimpin itu harus bisa menunjukkan komitmen yang jelas dan kuat untuk mendukung keberagaman dalam suatu organisasi. Nah, pemimpin yang berani dan berkonsisten akan mengaspirasikan semua anggotanya dan untuk menghargai perbedaan dan keberagaman dalam suatu organisasi. Habis itu menilai suatu situasi. Jadi ketika kita mau mengambil sesuatu atau mengambil suatu keputusan, kita sudah menilai situasi atau langkah yang akan kita ambil. Jadi kita nggak bisa mengambil keputusan tersebut dari pihak kita aja, tapi kita harus bisa menilai kondisi dan situasinya seperti apa. Terus sediakan pelatihan dan pendidikan keberagaman. Nah, ini dengan pelajaran dan edukasi tentang keberagaman itu perlu disediakan agar seluruh anggota organisasi itu dapat menghargai keberagaman di dalam organisasi tersebut. Habis itu ubah budaya dan sistem manajemen. Itu untuk keberagaman yang berkelanjutan, budaya dan organisasi dan manajemen itu harus diubah agar inklusif dan menjadi bagian dari setiap proses kerja. Habis itu evaluasi program keberagaman. Ini tuh penting untuk rutin mengisi program keberagaman agar kita tuh dapat mengetahui keberhasilan di area yang perlu kita perbaiki dan perlu kita tingkatkan lagi. Habis itu ada beberapa program aksi. Ini adalah supaya perusahaan itu mampu memastikan kesempatan kerja yang setara bagi semua orang tanpa diskriminasi, dengan fokus meningkatkan pembahasan terhadap perempuan dan minoritas melalui rekrutmen, promosi dan kebijakan lainnya. Sini dari resistensi karyawan. Nah, resistensi adanya penolakan atau ketidaksetujuan dari karyawan terhadap program tindak afirmatif karena mereka merasa programnya tidak ada dan mengubah kondisi kerja. Mengubah kondisi kerja yang sudah ada. Habis itu ada evaluasi program, itu adalah keberagaman yang dilakukan dengan mengukur apakah ada perempuan yang minoritas yang mendapatkan posisi penting, akses yang adil ke peluang karir dan tugas internasional serta dengan kepentingan karyawan yang seimbang. Habis itu sebenarnya ada diskriminasi terbalik, itu ketika kelompok minoritas merasa dirugikan oleh kebijakan afirmatif yang mengutamakan minoritas. Nah, diskriminasi ini adalah kelompok minoritas merasa dirugikan oleh kebijakan afirmatif yang mengutamakan kelompok minoritas, misalnya kayak perempuan dan kelompok mayoritas merasa kesempatan mereka berkurang karena program khusus bagi perempuan atau minoritas penting untuk mengelola perasaan ini agar tidak menimbulkan konflik, semua pihak merasa adil. Nomor apa? Jelek lagi. Siapa lagi? Pak, Alek Pak, wis Pak. Allah. Aku nyari juga tuh. Nih, kata dari ini. Ini. Oh iya.
Yang pertama adalah menentukan tujuan, yang kedua adalah membuat prediksi dasar, yang ketiga meninjau alternatif strategi, yang keempat mengevaluasi dan memberikan opsi terbaik, dan yang kelima adalah mengimplementasikan rencana. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Jadi perusahaan ini harus menentukan tujuannya dulu. Biar misalnya mau seperti apa, mereka ini ingin menjual apa, kemudian targetnya itu seperti apa. Jadi perusahaan itu harus menentukan tujuan mereka di awal. Nah, setelah mereka membuat tujuan, mereka membuat prediksi dasar. Kalau misalnya dia mau menaikkan omsetnya 20%, dia harus lihat pasarnya juga, tren pasarnya itu seperti apa, terus pesaing-pesaing di pasar itu seperti apa. Jadi terakhir juga adalah membuat prediksi pasar. Untuk kalau misalnya kita tahu tujuannya, kita buat prediksi dasar. Kemudian kalau misalnya kita udah buat prediksi dasar, kita meninjau alternatif strategi. Kita tuh banyak tuh, kita mau naikin omset, terus tuh kita mau perusahaan kita dikenal lebih luas. Nah, jadi kita harus buat alternatif strategi. Nggak cuma satu strategi aja. Jadi kita tuh bisa memilih strategi yang cocok dan efektif untuk perusahaan kita. Nah, setelah kita punya strategi banyak nih, nggak cuma satu strategi, ada strategi A, B, C, D sampai Z. Kita mengevaluasi dan memilih opsi terbaik. Jadi kita lihat yang mana sih yang paling cocok, paling efisien, paling efektif untuk perusahaan kita, biar perusahaan kita ini memilih opsi yang terbaik dan tujuannya itu bisa tercapai, goalsnya itu bisa tercapai. Nah, setelah itu yang terakhir adalah mengimplementasikan rencana. Setelah kita udah tahu tujuan, membuat prediksi dasar, meninjau alternatif strategi, baru mengevaluasi rencana yang baik, kita mengimplementasikan rencana tadi. Jadi kita benar-benar melakukan rencana itu, misalnya mengembangkan sumber dayanya, terus membuat produk yang bagus. Jadi kita tuh mengimplementasikan dari strategi yang tadi udah kita buat. Nah, biasanya di perusahaan untuk mencapai tujuan itu dibuatnya seperti hierarki seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat di fisiknya. Itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah presiden, vice president, sama sales manager. Nah, yang pertama itu adalah presiden. Jadi di sini itu adalah tempatnya direktur. Jadi bagaimana sih direktur ini membuat tujuan besarnya, tujuan utamanya. Misalnya perusahaan mau naikin omset 20% tahun ini. Nah, jadi presiden, direktur ini tuh yang buat tujuan besarnya. Nah, setelah itu dispesifikasikan lagi di sini. Jadi didetailkan lagi, dibagi-bagikan lagi tugasnya ke bawah di vice president. Nah, vice president ini nggak cuma satu. Yang pertama ada vice president sales, vice president production, sama vice president human resource. Nah, jadi kalau di vice president of sales ini tugasnya itu memastikan penjualannya itu menyebar di berbagai wilayah. Jadi benar-benar di semua wilayah itu bisa tercapai untuk menjualkan atau menargetkan pasarnya. Nah, kemudian di vice president of production, jadi kan tadi memastikan yang pertamanya memastikan bahwa di semua wilayah ini tuh bisa dijual gitu. Jadinya di vice president production, jadi kita kan produksinya tuh harus cepat, harus semuanya tuh bisa terdistribusi dengan cepat. Jadi di vice president production ini kita tuh menambah satu tempat produksi. Jadi produksinya lebih cepat karena nggak cuma satu tempat produksi. Nah, kemudian di vice president of human resource ini, human resource ini merekrut orang, meng-hire orang. Jadi kayak orang-orang yang berpengalaman di bidangnya itu direkrut dan dipilih yang memang benar-benar berpotensi untuk menyebarkan perdagangannya. Itu ada di vice president human resource. Nah, di vice president of sales ini dibagi 3 kategori lagi, yaitu sales management, stock region, east region, sama west region. Nah, jadi 3 ini itu punya tugasnya masing-masing. Jadi kalau di sales region ini tugasnya dia meng-hire orang, terus mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Di sini tugasnya have 4 sales dan dapatkan 8 customer. Jadi 4 sales ini bagaimana caranya bisa dapat 18 customer ini. Jadi fokusnya adalah merekrut sales baru dan juga mendapatkan customer baru yang banyak-banyak. Nah, kemudian di sales manager East region ini difokuskan untuk penjualannya itu naik 3 kali lipat. Nah, karena dia dipaksa untuk menaikkan penjualannya 3 kali lipat, karena tadi tujuan dari direktur ini ingin naikkan 20% omsetnya. Jadi di sini dia ini bagaimana caranya dia menaikkan 3 kali lipat. Kalau misalnya tadi 1 miliar, jadi dia harus mendapatkan omset lebih dari itu, jadi 3 kali lipatnya. Nah, biasanya fokusnya itu ke pemerintahan, jadi ke sektor pemerintahan. Karena sales management region ini hanya mengejar kerjasamanya dan juga kontraknya gitu, biar mereka ini mendapatkan omset besar-besarnya. Kemudian di sales manager west region ini dia menaruh sales baru itu di lokasi baru, jadi lokasi yang punya potensial untuk menjualkan produknya. Jadi mereka tuh membuka pasar baru kalau misalnya sebelumnya nggak berani buka di sini. Nah, jadi di sales
Vice President of Human Resource ini dibagi dua lagi, Recruiting Manager sama Training Manager. Kalau di Recruiting Manager ini gimana caranya HR ini memilih kandidat-kandidatnya memang sesuai sama kebutuhan perusahaan untuk goals-nya yang tadi kan mau naikkan 20% omsetnya. Nah jadi bagaimana HR ini melihat orang-orang yang memang memiliki potensinya. Nah setelah recruiting, HR ini bikin training manager. Jadi nggak cuma dia nanti men-training yang baru kayak tadi sales yang udah direkrut yang baru itu di training, tapi sales yang mereka punya yang lama juga diberikan pelatihan biar mereka itu skillnya upgrade dan tambah skill baru gitu, nggak cuma yang tadi baru di hire aja. Selanjutnya selanjutnya itu ada what is strategic planning, kemudian the strategic manager process. Jadi apa sih strategic planning itu? Yang tadi sudah disebutkan di awal bahwa ini adalah rencana besar perusahaan tentang gimana cara memanfaatkan kekuatan itu baik dari internal maupun dari eksternal. Kemudian the strategic management process ini adalah kerangka kerja utama dalam manajemen strategis di mana analisis, kemudian perencanaan, implementasi dan evaluasi itu saling terikat supaya perusahaan bisa bertahan dan bersaing jangka panjang. Nah, jadi ini adalah the strategic management process. Jadi di sini ada step by step sampai step 7. Di sini dari step 1 sampai step 5. Step 5 itu adalah strategic planning. Jadi strategic planningnya, kemudian di step 6 itu adalah implementasinya. Jadi strategic executionnya. Jadi dia mengimplementasikannya itu di step 6. Kemudian mengevaluasinya itu di step 7. Jadi kalau di step 1, perusahaan ini tuh tentuin dulu sebenarnya perusahaan ini tuh apa sih, mau jual apa sih, perusahaan ini bergerak di bidang apa sih, terus tuh produknya apa, pemasarannya apa. Nah itu ada di step 1. Kemudian kalau misalnya kita udah tahu perusahaan ini tuh maunya apa, bidangnya apa, dia ini harus perform external and internal audits. Jadi kita harus lihat tren pasarnya, pesaingnya siapa, yang tadi udah disebut dijelaskan juga di awal, pesaingnya siapa, targetnya siapa, pembelinya siapa. Dari sana itu kita analisis dengan analisis SWOT. Nah kemudian di step 3 itu formulate a new solution. Jadi di sini tuh dari hasil yang tadi kita audit di sini, kita tentuin arah barunya. Kalau misalnya tadi kita mau gayanya anak muda, kalau misalnya anak muda, nah kita tuh bikin di sini. Jadi visinya tuh untuk menggait anak muda dan kita bikin strategi baru yang bisa memang target pasarnya itu anak muda. Nah kemudian di step 4 itu translate the mission into strategic goals. Jadi arah besar tadi itu yang pertama kita jadi tujuan yang jelas dan purpose. Jadi kita udah punya rencana nih, misalnya tadi kita mau buka kafe, terus kita mau bikin menu-menu baru. Jadi di sini kita tuh baru rencana mau bikin menu baru itu, mau nambahin menu baru itu. Nah baru di step 5 ini kita bikin strateginya tuh lebih konkret lagi. Jadi harus punya rencana yang mendukung tujuan yang tadi ini. Itu ada di formula strategi to achieve the strategic goals. Nah itu adalah strategic planning dari step 1 sampai step 5. Nah kemudian di step untuk execution, di implement the strategy. Di ini kita implementasikan dari strategi-strategi yang tadi tuh. Kalau misalnya mau buka kafe, terus kita udah punya rencana untuk bikin menu baru. Nah di sini kita implementasikan. Kita benar-benar merekrut orang yang bisa baristanya, yang orang bisa bikin menu baru itu. Nah di sini jadinya ini implementasi dari strategi planning
strategi itu menjelaskan bagaimana perusahaan bersaing, dan yang ketiga fungsional strategi yang memastikan setiap departemen mendukung strategi tersebut. Di sini kalau misalnya teman-teman lihat di paling atas ini adalah corporate level. Jadi corporate strategi itu berada di paling atas yang menentukan bisnisnya apa sih yang dijalani. Kemudian yang kedua, ini ada bisnisnya. Jadi bisnisnya itu nggak cuma satu. Jadi bisnisnya itu punya bisnis lain satu perusahaan. Ada bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3. Nah kemudian untuk menjalankan satu bisnis ini kita bagi lagi biar bisnis itu bisa berjalan. Jadi ada bisnis fungsional strategi, sales departemen, production departemen, sama HR departemen. Nah jauh dari yang pertama itu corporate strategi. Jadi membuat bisnis RW. Jadi bisnis apa sih yang kita jalanin? Nah jadi di corporate level ini. Nah di corporate level ini kita harus tahu bisnis apa yang dijalanin. Nah terus kita punya bisnis misalnya kayak Indofood. Indofood kan banyak ya produknya. Misalnya di bisnis 1 mereka punya Indomilk. Kemudian di bisnis 2 mereka punya Indo Oil. Kemudian di bisnis 3 mereka punya Indomie. Nah bagaimana perusahaan ini bersaing di kompetitif strategi? Jadi bagaimana perusahaan ini bersaing? Jadi misalnya kayak di Indomilk, jadi dia bersaingnya kayak orang-orang dia mengiklankan itu lebih bisa lagi, terus tuh kayak promosikan kalau misalnya susunya ini bergizi. Jadi mereka menawarkan bahwa susunya ini benar-benar banyak gizinya gitu. Nah terus tuh di bagian misalnya di Indo Oil juga wholly content. Jadi bagaimana mereka itu bersaing sama pesaing-pesaing yang lain. Jadi perusahaan ini punya 3 bisnis yang tadi contohnya Indomie, kemudian Indo Oil sama Indomie. Nah kemudian bisnis ini punya fungsional strategi yang memastikan setiap departemen itu mendukung strategi tersebut. Jadi bagaimana departemennya ini bisa menjual 3 produk bisnisnya ini. Nah yang pertama itu ada sales departemen, share sama HR. Nah kalau misalnya untuk susu, berarti sales departemennya kita harus gencar lagi mempromosikannya tuh kayak untuk anak kecil itu sehat banget kayak gitu. Jadi kita meng-hire orang-orang yang memang bisa salesnya ini menjualnya tuh meyakinkan kalau memang susu itu lebih baik daripada kompetitor-kompetitornya. Nah kemudian kalau untuk production departemen, jadi produksinya Indomilk ini tuh harus higienis, kemudian harus cepat. Pokoknya yang produksinya ini tuh harus, karena kan tadi udah brandingnya kalau misalnya itu bersih terus higienis. Nah jadi memang produksinya itu kita hire orang-orang yang produksinya itu dengan higienis juga. Kemudian HR untuk dukung tadi produk Indomilk itu mereka harus benar-benar paham gizi. Jadinya mereka benar-benar memastikan bahwa susu itu tuh sampai didistribusikannya memang benar-benar berdasarkan gizi. Begitu pula untuk bisnis keduanya tadi kayak Indomie, terus tuh Indo Oil, jadi itu didukung lagi oleh sales departemen, production departemen, sama HR departemen ini harus mendukung dari 3 bisnis lain yang mereka miliki. Dan jadi strategi perusahaan ini bisa membantu perusahaan itu lebih unggul di pasarnya. Kemudian kita lanjut ke strategi human resource management atau biasa disebut SRM. Nah jadi SRM ini proses merumuskan menjalankan kegiatan serta praktek SDM yang mampu menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan sesuai dengan kebutuhan strategi perusahaan. Jadi gampangnya tuh SRM ini sebenarnya cara mengelola SDM yang lebih nyambung sama strategi perusahaan. Jadi bukan cuma ngurus-ngurus hal-hal yang administratif kayak gaji, cuti maupun absensi, tapi mereka ini juga mikirin gimana orang-orang di perusahaan itu bisa lebih benar-benar mendukung tujuan dari perusahaan tersebut. Nah jadi lewat SRM ini perusahaan berusaha biar karyawan itu punya kemampuan, sikap, dan perilaku yang sesuai sama arah strategis bisnis mereka. Misalnya kalau perusahaan itu mau unggul lewat inovasi, maka HR itu akan fokus untuk merekrut dan melatih karyawan agar lebih kreatif. Nah kalau strateginya perusahaan itu untuk pelayanan yang terbaik, maka HR itu akan merekrut dan melatih karyawan mereka agar memiliki pelayanan konsumen yang berstandar tinggi. Nah ini ada contoh SRM dalam praktik. Nah pertama di Shanghai Ritz-Carlton Pullman Hotel di Shanghai. Nah jadi awalnya Pullman Hotel itu kalah sama hotel-hotel yang ada di Shanghai. Jadi mereka ini melakukan evaluasi dan menyadari bahwa mereka ini kurang di segi pelayanan
di segi pelayanan konsumen. Jadi HR ini langsung turun tangan untuk merekrut orang-orang yang punya sikap ramah dan kasih pelatihan biar karyawan itu tahu bagaimana cara melayani tamu dengan standarisasi yang tinggi. Nah, jadi hasilnya itu mereka bisa dijuluki sebagai Best Business Hotel in Asia sama Best Employer in Asia. Jadi next. Kemudian kita masuk ke model keterikatan antara strategi perusahaan dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi di gambar pertama ada company strategy goals. Jadi pertama-tama perusahaan itu menentukan nih, mereka tuh mau mencapai tujuan apa. Misalnya ingin memperluas pasar, meningkatkan kualitas layanan, atau bahkan memperkuat inovasi. Setelah ditentukan strateginya, barulah masuk yang kedua, yakni employee competencies and behavior. Jadi setelah strategi itu ditentukan, perusahaan itu harus tahu dulu kompetensi dan perilaku seperti apa yang mereka butuhkan untuk mencapai strategi yang pertama tadi. Nah, kemudian setelah ditentukan mereka butuhnya karyawannya seperti apa, barulah HR turun di sini supaya karyawan memiliki kompetensi dan perilaku yang sesuai. HR perlu menyusun kebijakan dan praktik mendukung. Jadi aspek-aspeknya ada 4. Yang pertama rekrutmen dan placement. Jadi HR itu harus merekrut kandidat-kandidat yang sesuai dengan kriteria tadi yang dibutuhkan. Misalnya kalau ingin memperluas pasar, maka HR itu harus merekrut orang-orang yang memiliki skill di bidang pemasaran. Kemudian misalnya mau meningkatkan kualitas layanan, maka HR itu merekrut orang-orang yang ramah seperti itu. Kemudian kalau mau memperkuat inovasi, maka HR itu bisa merekrut orang-orang yang dinilai kreatif. Kemudian yang nomor 2 ada training and development. Jadi karyawan-karyawan yang sudah ada itu diberikan pelatihan dan pengembangan agar mereka itu bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan perusahaan tadi. Gitu. Kemudian yang nomor 3 ada compensation atau kompensasi. Jadi karyawan-karyawan itu tidak hanya dituntut, tetapi mereka itu juga butuh apresiasi berupa kompensasi seperti gaji maupun bonus. Jadi mereka tuh bisa lebih semangat lagi. Kemudian yang nomor 4 ada employee relations. Nah, jadi karyawan itu tidak hanya butuh gaji dan pelatihan saja, tetapi mereka itu juga butuh lingkungan kerja yang nyaman dan juga relasi antar karyawan yang baik, supaya mereka itu nyaman. Kemudian yang terakhir ada strategic and legal development. Jadi semua praktik HR tadi itu harus mempertimbangkan aspek lingkungan maupun aspek hukum nih. Aspek lingkungan misalnya kondisi pasar, pesaing, dan teknologi. Kemudian aspek hukum ada peraturan ketenagakerjaan dan regulasi pemerintahan. Next. Nah, kemudian di sini masih tentang SHRM, ada alat dan praktik yang digunakan dalam SHRM. Nah, pertama yang dipakainya ketiga ada strategi map, HR scorecard, sama digital dashboard. Nah, yang pertama tuh ada strategi map. Nah, jadi ini tuh semacam peta yang menunjukkan hubungan antar bagian atau departemen perusahaan dan bagaimana masing-masing itu berkontribusi dalam mencapai tujuan besar perusahaan. Kemudian yang kedua ada HR scorecard. Jadi ini tuh kayak raportnya HR yang isinya tuh kayak target-target baik finansial maupun non finansial supaya jelas bagaimana aktivitas HR itu mendukung strategi dari perusahaan. Kemudian yang terakhir ada digital dashboard. Jadi ini tuh kayak grafik atau tampilan layar interaktif berisi grafik, angka, indikator secara real time. Jadi manajer itu bisa memantau kinerja HR tanpa menunggu laporan yang terlalu panjang. Bisa di next. Nah, ini contoh dari strategi map sama digital dashboard tadi. Pertama ada strategi map dari Southwest Airlines. Jadi pertama di strategi map itu yang paling atas ada strategi atau tujuan mereka. Misalnya Southwest Airlines itu ingin mencapai profit yang tinggi gitu. Jadi mereka itu gimana caranya mencapai profit? Misalnya mereka tuh harus merendahkan cost, merendahkan biaya, dan juga menaikkan pendapatan. Nah, caranya mereka menaikkan pendapatan adalah dengan cara menarik lebih banyak konsumen. Nah, bagaimana cara menarik konsumen lebih banyak? Maka harus memiliki harga yang rendah dan juga penerbangan yang on time gitu. Nah, gimana cara agar tetap biaya yang rendah tapi tetap on time? Misalnya itu kayak ini fly through planes, misalnya
pesawat yang dipakai itu nggak banyak tapi bisa dimaksimalkan kinerjanya. Kemudian yang sebelahnya itu ada minimize plane turnaround on ground. Jadi waktu pesawat berhenti di bandara itu dibuat super cepat supaya bisa segera terbang lagi. Kemudian yang terakhir itu ada minimize meals and frills. Jadi layanan tambahan kayak makanan gratis itu diminimalisir supaya lebih hemat. Nah, kemudian semua proses itu tadi kan butuh orang yang solid. Makanya Sofres itu perlu penerbangan dan darat yang semangat banget, highly engaged team. Nah, supaya karyawannya itu semangat, maka HR itu harus bikin aturan dan sistem kerja yang mendukung, yaitu praktik HR berkinerja tinggi yang paling bawah. Contohnya kayak ketat, pelatihan bagus, gaji yang adil, dan lain sebagainya. Kemudian di sebelahnya ada digital dashboard dari Sofres Airline juga. Jadi digital dashboard itu bisa disusun dengan empat elemen ini. Yang pertama tuh ada menggunakan grafik, jadi semakin tinggi grafiknya maka semakin bagus performanya. Kemudian ada juga yang pakai speedometer. Jadi perhitungannya itu kalau misalnya lebih dekat ke 100 itu maka kinerjanya semakin baik. Kemudian di sini ada juga fire meteran. Nah, kalau meterannya menunjuk hijau, maka performanya juga bisa lebih baik. Gitu. Kemudian yang terakhir itu ada kayak itu contohnya kayak survei kepuasan karyawan. Di sini ada very satisfied sama yang paling tidak puas. Gitu. Itu biasanya untuk menilai apakah HR itu bekerja dengan baik. Next. Nah, kemudian di sini ada HR metric, benchmarking, dan data analysis. Jadi agar manajemen SDM itu benar-benar mendukung strategi perusahaan, hasil kerja HR itu perlu diukur, dibandingkan, dan dianalisis. Nah, jadi untuk mengukur, membandingkan, dan menganalisis itu tadi, biasanya HR itu menggunakan 3 alat ini. Ada HR metric, HR data analysis, dan RIS. Kemudian yang terakhir itu ada benchmarking. Yang pertama itu ada HR metric atau ukuran kuantitatif untuk menilai efektivitas HR dan kontribusinya pada kinerja organisasi. Jadi ini tuh gampangnya kayak tolak ukur keberhasilan seorang HR gitu. Tolak ukur keberhasilan seorang HR. Nah, jadi ini tuh kayak menilai itu. Nah, sebenarnya HR kita tuh udah jalan efektif belum sih? Jadi bukan sekedar feeling atau asumsi, tapi benar-benar mengukur pakai apa gitu. Kemudian ada HR Data Analytics atau HRIS. Nah, jadi HR Data Analytics adalah penggunaan data untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas praktik HR. Jadi proses ini biasanya pakai sistem HRIS atau Human Information System, atau juga bisa pakai ATS. Jadi ATS itu kayak perangkat lunak gitu untuk melacak proses rekrutmen gitu. Nah, contohnya perusahaan itu bisa lihat karyawan yang direkrut lewat rekomendasi teman itu biasanya lebih awet dan lebih bagus kinerjanya daripada karyawan yang direkrut dari iklan seperti itu, atau sebaliknya. Jadi data itu tuh perusahaan. Jadi dari data itu tuh perusahaan bisa tahu sumber rekrutmen mana yang paling bagus. Jadi HR itu ngambil keputusan itu pakai data dan bukan pakai kira-kira. Kemudian yang ketiga ada benchmarking, yakni membandingkan metrik HR perusahaan dengan perusahaan lain. Jadi bisa dibandingin sama yang sejenis atau tidak sejenis. Nah, tujuannya itu biar tahu posisi kita tuh udah bagus atau masih ketinggalan, terus bisa belajar dari perusahaan yang lebih baik. Contohnya tuh misal kalau rata-rata turnover karyawan di perusahaan lain itu cuma 5%, sedangkan di perusahaan kita tuh turnover karyawan itu bisa sampai 12%, maka ada yang perlu diperbaiki dari manajemen SDM kita. Jadi next.
sejauh mana aktivitas HR itu mendukung tujuan kerja. Jadi ini tuh metrik yang dipakai buat mengukur apakah kegiatan HR itu benar-benar berhasil mencapai tujuannya. Jadi kayak kalau ukur sebenarnya strateginya HR itu sudah berhasil atau enggak. Contohnya kayak di hotel tadi, mereka tuh pakai metrik misalnya dinyatakan berhasil kalau 100% karyawan itu diuji kompetensinya, base rate-nya itu mencapai 80%, kenaikan penjualan 50%, sama persentase gaji berbasis khususnya itu meningkat. Jadi strategi HR itu dinyatakan berhasil kalau mereka itu bisa memenuhi semua kriteria ini. Kemudian yang selanjutnya ada HR audit. Jadi HR audit itu adalah analisis menyeluruh untuk menilai posisi HR saat ini dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi singkatnya HR audit ini merupakan evaluasi dari strategi HR yang digunakan. Biasanya area yang masuk di audit itu ada jumlah dan peran karyawan, kepatuhan hukum, rekrutmen, sampai kebijakan terminasi atau transisi. Bisa di next. Selanjutnya ada Transshaping HR. Jadi Transshaping HR ini membantu HR untuk mengelola sumber daya manusianya. Jadi intinya ada dua, yaitu digital and social media sama science income management. Jadi HR ini menggunakan digital and social media sama science income management. Kalau digital and social media, jadi HR ini menggunakan digital tools seperti HR list, recruitment, dan HR analytics. Biar HR-nya lebih cepat, efisien, dan berbasis data dalam mengelola sumber daya perusahaannya. Kalau misalnya science income management, jadi data analitik ini membantu manajer HR itu mengambil keputusan berdasarkan fakta yang terukur dan objektif. Jadi nggak cuma dari perasaan atau dari hatinya HR aja, tapi HR ini menggunakan sains dan juga data analitik biar bisa menganalisis penelitian dan evaluasi kritis untuk pekerja-pekerja atau sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian di sini ada High Performance Work System atau HPWS. Jadi HPWS itu gampangnya adalah sistem kerja di perusahaan yang disusun biar karyawan itu bisa kerja maksimal dan hasilnya juga lebih bagus. Jadi bukan cuma ngatur-ngatur doang, tapi bikin suasana kerja itu lebih mendukung. Nah, jadi karakteristik HPWS di sini ada pertama rekrutmen dan selanjutnya berbasis objektif. Jadi perusahaan itu pilih karyawan yang benar-benar pas sama kebutuhannya biar dari awal itu kualitasnya itu udah oke. Kemudian yang kedua ada pelatihan intensif dan berkelanjutan. Jadi karyawan itu gak cuma sekali belajar di awal, tapi ada pelatihan terus supaya skill mereka itu bisa terus-terusan update. Kemudian yang ketiga ada sistem kompensasi berbasis kinerja, maksudnya gaji sesuai kinerja mereka gitu. Jadi yang performanya lebih maka digajinya lebih gitu supaya adil. Kemudian yang keempat ada penggunaan tim kerja yang mandiri. Jadi karyawan itu dikasih kepercayaan buat ngatur cara kerja mereka sendiri itu di dalam tim. Jadi lebih kreatif dan lebih bertanggung jawab. Kemudian yang kelima ada keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi mereka itu gak cuma disuruh-suruh, tapi juga boleh ngasih ide dan pendapat. Jadi itu mereka merasa lebih dilibatkan dan mereka itu merasa lebih dihargai. Kemudian yang terakhir ada budaya kerja yang mendorong keterlibatan dan motivasi tinggi. Jadi lingkungan kerja itu dibikin nyaman dan suportif biar karyawan itu termotivasi dan lebih betah dan semangat bekerja. Next. Masih di HPWS, ini ada hasil riset dari perusahaan yang menggunakan HPWS. Jadi jadi ada perusahaan yang menerapkan HPWS itu memiliki lebih banyak pengalaman berkualitas, menggunakan tes seleksi yang tervalidasi dan memberi lebih banyak pelatihan. Kemudian gaji lebih kompetitif, turnover lebih rendah, dan produktivitas lebih tinggi dibandingkan perusahaan tanpa HPWS. Jadi tujuan utama HPWS ini membangun tenaga kerja yang terlibat, termotivasi, mandiri, dan berdaya. Selanjutnya adalah employee management with manager. Jadi ini artinya karyawan ini benar-benar terfokus secara psikologis sama pekerjaannya. Di sini ada employee management problem, cara mendapatkan manajemen, sama mengukur manajemen. Jadi kalau yang dikatakan employee management problem, itu kan kalau utama bagi perusahaan itu rendahnya tingkat keterlibatan karyawan. Nah, kemudian yang kedua cara mendapatkan manajemennya. Jadi manajer itu berperan besar dalam menciptakan manajemen, dukungan, komunikasi, dan pengawasan atas kerja karyawan. Jadi bisa meningkatkan semangat mereka. Karena kan tadi kita menjelaskan bahwa problem itu
Jadi itu adalah bagaimana caranya kita mengukur engagement dari suatu perusahaan. Oke, sekian presentasi dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, karena selanjutnya baru kan langsung studi kasus. Oh ya. Nah,